Di akhir episode yang lalu, Li Han membantai satu orang penatua bernama Master Mu karena dia menggunakan harta rahasia palsu pada saat kompetisi 7 puncak sedang dilaksanakan. Anyway, ternyata penatua ini bukan berasal dari puncak Tianjian ya guys, tapi dia cuma pakai pedang pemusnah dao yang palsu ketika berusaha melawan King Li Han. Episode kali ini pun dimulai dengan penatua Yuan Daozhen yang sedang memperkuat formasi pelindung puncak Tianjian menggunakan energi spiritual dari pedang pemusnah dao yang asli. Meskipun begitu, Yuan Daozhen tetap kelelahan karena dia menggunakan energi spiritual yang cukup banyak untuk mengendalikan pedang pemusnah dao. Ketika Yuan Daozhen sedang kelelahan, tiba-tiba saja datang seorang murid puncak Tianjian memberikan informasi kalau formasi pelindung sudah diterobos oleh seseorang. Yap, benar sekali, orang tersebut merupakan King Li Han yang datang untuk mengambil pedang pemusnah dao yang asli dari tangan Yuan Daozhen. Formasi tambahan yang digunakan oleh murid-murid puncak Tianjian juga sama sekali tidak memberikan efek sedikit pun untuk King Li Han. Mau tidak mau, Yuan Daozhen harus turun tangan sendirian menghadapi Bang MC kita. Setelah beradu kekuatan pedang, Li Han merasakan sesuatu yang cukup aneh di mana menurutnya kekuatan spiritual dari Yuan Daozhen sangatlah lemah. Sementara itu, Zonglong yang berencana turun langsung untuk membantu Yuan Daozhen mendapatkan hadangan dari Su Ye. Su Ye menganggap kalau Yuan Daozhen adalah master puncak yang cukup kuat, jadi dengan kemampuan Li Han saat ini tidak akan bisa mengalahkannya. Terlebih lagi kemampuan dari pedang pemusnah dao memang tidak kaleng-kaleng. Di sela-sela perbakuhan taman, King Li Han memberitahukan kepada Yuan Daozhen kalau Master Mu sudah menggunakan pedang pemusnah dao yang palsu pada acara kompetisi 7 puncak. Tapi di sini Li Han meminta Yuan Daozhen tidak perlu khawatir karena dia sudah memberikan pelajaran keras kepada Master Mu karena kesalahan yang dia perbuat. Tanpa diduga, Yuan Daozhen tidak begitu kesal dengan kejadian ini dan malah berterima kasih serta meminta King Li Han untuk segera meninggalkan puncak Tianjian sekarang juga. Ucapan terima kasih saja tidaklah cukup. Bagaimana kalau aku meminjam pedang pemusnah dao milikmu selama beberapa hari ke depan? Ucap King Li Han yang meminta pedang pemusnah dao secara baik-baik. Tentu saja permintaan dari King Li Han ditolak mentah-mentah oleh Yuan Daozhen yang tidak akan menyerahkan pedang pemusnah dao kepada siapapun. Karena Yuan Daozhen tidak berniat menyerahkan pedang pemusnah dao, maka King Li Han langsung melakukan beberapa serangan. Serangan-serangan yang dibuat ini juga membuat Su Ye heran karena Yuan Daozhen kok selemah ini. Diketahui dulu dia pernah berlatih bersama dengan Yuan Daozhen dan saat itu Yuan Daozhen begitu kuat. Sambil melakukan perbakuhan taman, King Li Han ngerosting Yuan Daozhen dengan mengatakan kalau pedang pemusnah dao berbicara kepadanya kalau pedang itu merasa tersiksa selama dipegang oleh Yuan Daozhen yang terlalu lemah. Pemahamanmu soal keterampilan pedang sangatlah dangkal, kekuatan spiritualmu sangatlah kosong dan tidak bisa memprediksi satu serangan pun. Jiwamu goyah dan panik ketika sesuatu terjadi, ucap King Li Han sembari menjelaskan kalau orang yang saat ini dia bantai bukanlah Yuan Daozhen yang asli. Bang MC kemudian membuat asumsi kalau Yuan Daozhen yang asli sudah dibunuh oleh Yuan Daozhen palsu di hadapannya. Sontak hal ini membuat Zonglong marah dan langsung melakukan serangan kepada King Li Han. Karena Zonglong dan Yuan Daozhen palsu tidak mau mengakui kalau mereka berdua adalah komplotan, pada akhirnya King Li Han mengambil sebuah tindakan untuk membunuh Zonglong. Situasi ini pun pada akhirnya membuat Yuan Daozhen palsu mengakui kepada semua orang kalau dia bukanlah Yuan Daozhen yang sebenarnya. Ternyata yang selama ini menjadi Yuan Daozhen merupakan saudara kembar dari Zonglong.
Ketika identitas dari saudara Zonglong sudah terbongkar, maka King Lihan bertanya di manakah kuburan dari Yuan Daozong yang asli pada saat ini. Akan tetapi di sini Zonglong menolak untuk memberitahukan di manakah kuburan dari Yuan Daozong yang asli karena sama sekali tidak ada gunanya. Mengetahui Yuan Daozong sudah dibunuh oleh Zonglong dan saudaranya, Su Ye pun langsung mengambil tindakan untuk menghukum mereka berdua. Tapi King Lihan langsung menghadang serangan tersebut karena menurutnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Zonglong selama ini. Lihan pun berkata kalau Zonglong memang menginginkan harta rahasia, maka mereka bisa pergi meninggalkan puncak Tianjian setelah mereka mendapatkan pedang pemusnah Dao. Tapi pada kenyataannya mereka tidak pergi kemana-mana dan lebih memilih menyamar menjadi Yuan Daozong. King Lihan pun terlihat langsung terbang untuk menancapkan pedangnya tepat di atas altar pertarungan. Semua itu dia lakukan karena masih yakin kalau Yuan Daozong masih berada di tempat ini. Dan ternyata memang benar kalau Yuan Daozong masihlah hidup dan saat ini posisinya sedang terikat rantai di dalam ruangan bawah tanah. Meskipun dia masih hidup tapi kondisinya cukup berbeda. Zonglong kemudian menjelaskan kalau 1 tahun yang lalu ada seseorang yang memberikan buku keterampilan pedang kepada gurunya. Setelah mempelajari buku keterampilan pedang tersebut, Yuan Daozong tiba-tiba saja menjadi gila dan melakukan pembunuhan terus-menerus. Terkadang dalam waktu 1 bulan, dia hanya sadar 1 atau 2 hari saja, setelah itu kembali berubah menjadi gila. Dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin Yuan Daozong bisa memimpin puncak Tianjian, dan jika kabar mengenai Yuan Daozong yang menjadi gila tersebar, maka puncak Tianjian pasti akan menjadi incaran orang jahat. Untuk itulah Zonglong memanggil adiknya untuk menyamar sebagai Yuan Daozong dan menjalankan puncak Tianjian bersama-sama agar semuanya terlihat normal. Setiap hari Zonglong hidup dalam ketakutan karena dia takut gurunya bisa kabur dari ruangan bawah tanah dan identitas asli adiknya akan diketahui orang lain. 1年前，整日还傻，根本没有办法统领天剑坊，怕弟弟被人发现。 Semua penjelasan yang diberikan oleh Zonglong dibantah oleh Su Ye. Menurut Su Ye, pemahaman dari Yuan Daozong sangatlah tinggi, jadi tidak mungkin ada sebuah buku keterampilan yang bisa membuatnya menjadi gila seperti ini. Ternyata usut punya usut, teknik keterampilan pedang yang dipelajari oleh Yuan Daozong adalah teknik pedang semesta. Sontak hal ini membuat Mang Po berbicara kalau teknik pedang semesta merupakan teknik yang sudah hilang ribuan tahun yang lalu. Jadi dia heran kenapa bisa muncul di tempat seperti ini. Lihan sendiri menganggap teknik pedang semesta hanya membangkitkan keinginan di dalam hati penggunanya. Dan secara kebetulan keinginan hati dari Yuan Daozong adalah membunuh seseorang. Jadi wajar saja jika Yuan Daozong menjadi gila membunuh seperti ini. Mang Po pun mulai kepikiran kalau Yuan Daozong mempunyai simpul di dalam hatinya, yaitu pernah gagal membunuh seseorang yang ingin sekali dia bunuh. Benar saja, Yuan Daozong kelihatan kembali mengamuk sembari berteriak seseorang yang belum berhasil dia bunuh. 1000年前就已经失传的剑法未圆之梦，他没杀成。 Keadaan dari Yuan Daozong yang menjadi gila membunuh ini juga sekaligus menutup episode 17 kali ini ya guys. Akhir episode yang lalu, Lihan berhasil menemukan lokasi dari Yuan Daozong yang dikurung di ruangan bawah tanah. Tapi sayangnya kondisi dari Yuan Daozong sudah menjadi gila karena dia terobsesi dengan pembunuhan. Episode kali ini pun dimulai dengan amukan dari Yuan Daozong yang berhasil memutuskan rantai pengikat di tubuhnya. Dia juga langsung mengamuk dengan membunuh beberapa orang murid dari puncak Tianjian. Sontak hal ini pun membuat Zonglong marah kepada Lihan. Dia meminta semua orang untuk meninggalkan puncak Tianjian sekarang juga jika mereka tidak ingin terbunuh oleh Yuan Daozong. Ketika Zonglong hendak mencoba untuk menenangkan sang guru, nasib sial malah menimpanya karena Yuan Daozong langsung mengambil pedang pemusnah Dao untuk membunuh Zonglong. Begitu pula dengan saudara kembar dari Zonglong yang juga terkena serangan pedang pemusnah Dao milik Yuan Daozong tersebut.
Setelah membunuh Zonglong dan saudara kembarnya, Yuan Daozhen langsung tertawa sembari mengoceh kalau dia akan pergi ke kota untuk membunuh pangeran yang belum berhasil dia bunuh. Sontak ocehan ini membuat King Lihan sadar kalau pangeran yang dimaksud oleh Yuan Daozhen adalah dirinya. Dengan kata lain, Yuan Daozhen merupakan salah satu orang yang diperintah oleh 7 immortal untuk membunuh semua anggota keluarga King Lihan. Fakta ini pun diperkuat setelah Lihan melihat langsung niat pedang yang digunakan oleh Yuan Daozhen untuk melakukan sebuah serangan. Ketika Yuan Daozhen pergi meninggalkan puncak Tianjian untuk pergi ke dunia fana, Lihan tanpa ragu langsung melakukan pengejaran. Di satu sisi, Su Ye meminta rekan-rekannya untuk tidak membantu King Lihan karena dia merasa Lihan mampu menghadapi masalah ini sendirian. Leng Huan sendiri hanya bisa termenung melihat kejadian yang sedang dialami oleh Yuan Daozhen dan juga King Lihan. Beberapa saat kemudian, Lihan berhasil mengejar dan menghentikan Yuan Daozhen di tengah hutan. Bang MC juga langsung melakukan serangan-serangan brutal kepada Yuan Daozhen yang sudah bekerja sama dengan 7 immortal untuk memusnahkan keluarganya. Membunuh keluargaku, mengancam rakyatku, Yuan Daozhen, hari ini kau akan merasakan pembalasan 100 kali lipat tentang apa yang pernah kau perbuat dulu, ucap King Lihan sembari memborbardir Yuan Daozhen. Meskipun sedang dalam keadaan gila, Yuan Daozhen berkata kalau manusia fana seperti Lihan tidak akan bisa membunuh makhluk abadi seperti dirinya. Terlebih lagi saat ini Yuan Daozhen mempunyai pedang yang cukup hebat, yaitu pedang pemusnah Dao. Hantaman teknik pedang dari Yuan Daozhen dihadapi oleh King Lihan menggunakan tangan kosong. Di saat yang sama, Si Hai juga menyadari kalau teknik pedang yang digunakan oleh Yuan Daozhen begitu mirip dengan teknik pedang yang dipakai oleh Master Xiao Mu. Meskipun King Lihan tidak menggunakan senjata apapun dan tubuhnya sudah tampak babak belur, dia tetap bersikeras melakukan serangan habis-habisan kepada Yuan Daozhen yang sudah menjadi gila. Di dunia ini tidak ada yang bisa menghentikanku karena aku adalah putra dari alam dewa, ucap King Lihan sembari melakukan serangan kuat kepada Yuan Daozhen. Ketika Yuan Daozhen sudah tidak berdaya, King Lihan berkata dia pernah mendengar bahwa 7 immortal berkata kalau manusia mempunyai banyak cara untuk mati. Hari ini King Lihan ingin melihat langsung apakah makhluk abadi seperti Yuan Daozhen juga punya banyak cara untuk mati seperti manusia fana. Tapi King Lihan sedikit menyayangkan kondisi dari Yuan Daozhen yang sudah menjadi gila, jadi dia tidak paham dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bang MC kita. Tapi meskipun begitu, King Lihan tetap mengeluarkan harta rahasia puncak angin dingin untuk membunuh Yuan Daozhen sekarang juga. Ketika hendak menusukkan pedangnya, tiba-tiba saja Si Hai datang menghadang tusukan pedang tersebut. Ternyata di sini Si Hai ingin mengetahui dari manakah Yuan Daozhen mendapatkan teknik pedang Master Xiao Mu yang dia gunakan tadi. Lihan pun berkata bagaimana mereka bisa bertanya kepada Yuan Daozhen sementara kondisi Yuan Daozhen sendiri sudah menjadi gila. Kalau kau tidak bisa bertanya kepada Yuan Daozhen, pasti ada orang yang bisa melakukan hal tersebut, ucap Si Hai kepada King Lihan. Dan benar saja tak lama kemudian rubah kecil datang ke hadapan mereka karena dia punya kemampuan mengendalikan seseorang. Tanpa berlama-lama rubah kecil langsung menari-nari untuk mengeluarkan kemampuannya tersebut. Dan benar saja Yuan Daozhen seperti langsung tersadar kembali dari kegilaan. Yuan Daozhen kelihatan langsung bersujud kepada King Lihan karena dia menganggap Lihan merupakan orang yang sudah memberikan perintah untuk membunuh keluarga pangeran pada waktu itu.
Dia juga tampak menangis dan meminta ampunan karena sudah gagal melakukan tugas yang diberikan. Padahal waktu itu dia juga berhasil membunuh puluhan orang anggota keluarga kerajaan, tapi hanya satu yang gagal, yaitu Li Han yang berhasil melarikan diri bersama dengan adiknya. 哎，中招了！ 该怎么罚你？老爷有苦劳啊！ Ketika Bang MC hendak menanyakan beberapa hal lagi kepada Yuan Daozhen, tiba-tiba saja pengaruh sihir dari rubah kecil sudah memudar yang menyebabkan Yuan Daozhen kembali menjadi gila. Sontak hal ini pun membuat si Hai sedikit kecewa karena dia masih punya beberapa pertanyaan mengenai teknik pedang Master Xiao Mu, tapi sekarang Yuan Daozhen malah sudah kembali menjadi gila. Terlihat Yuan Daozhen hendak melakukan serangan kuat kepada King Li Han menggunakan kemampuan dari pedang pemusnah Dao. Momen ini tentunya tidak akan dibiarkan begitu saja oleh King Li Han. Bang MC tampak langsung melakukan serangan kepada Yuan Daozhen menggunakan harta rahasia puncak angin dingin. 些有天赋的都杀了，把剩下5个人给我找个一起举灭！住手！住手！ Seketika Yuan Daozhen pun langsung tumbang tidak berdaya setelah menerima serangan tersebut. Akan tetapi pedang pemusnah Dao langsung terbang ke langit dan membentuk awan merah. Kemunculan awan merah di hadapan King Li Han ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, King Li Han berhasil membunuh Yuan Daozhen menggunakan harta rahasia puncak angin dingin. Meskipun Yuan Daozhen sudah tewas, tapi pedang pemusnah Dao masih tidak bisa dikendalikan dan membentuk aura merah di atas langit. Episode kali ini pun dimulai dengan Li Han yang sadar kalau pedang pemusnah Dao sedang mengumpulkan kultivasi seumur hidupnya untuk melakukan sebuah serangan. Karena dirasa cukup berbahaya, maka King Li Han mencoba untuk mengendalikan pedang pemusnah Dao sebelum dia berhasil melakukan serangan. Si Hai sendiri menyebutkan kalau Yuan Daozhen sudah mengorbankan nyawa untuk pedang pemusnah Dao. Jika hanya mengandalkan kemampuan Li Han seorang, tentu dia tidak akan mampu untuk mengendalikan pedang tersebut. Benar saja Li Han yang berusaha mengendalikan pedang tersebut harus terlempar karena kekuatan pedang pemusnah Dao jauh lebih hebat. 以你自身的修为。 Ketika pedang pemusnah Dao sudah terbang menuju ke arah King Li Han, tiba-tiba saja Leng Huan datang menghadang pedang tersebut. Leng Huan juga meminta Li Han untuk tidak mendekat karena dia akan menangani pedang pemusnah Dao sendirian. Sementara itu, si Hai menyadari kalau Leng Huan tidak berusaha mengalahkan pedang pemusnah Dao, melainkan dia sedang berusaha membelokkan arah serangan dari pedang tersebut. Dan yap, pada akhirnya Leng Huan berhasil membelokkan arah serangan pedang pemusnah Dao, disambut dengan King Li Han yang langsung berhasil mengendalikan pedang tersebut. 他怎么来了？别过来！ Kombinasi yang dilakukan oleh Leng Huan dan Li Han membuat rubah kecil merasa kagum. Dia tidak menyangka kalau guru dan murid ini bisa bekerja sama dengan begitu baik. Di satu sisi, rubah kecil juga merasa heran kenapa Leng Huan bisa datang secara tiba-tiba. Dia mulai membuat asumsi kalau Leng Huan sedari tadi sudah mendengar semua pembicaraan antara King Li Han dengan si Hai. Karena sudah berhasil mengendalikan pedang pemusnah Dao, Li Han lekas bertanya apakah Leng Huan mendengar semua yang dia bicarakan. Dengan ketus Leng Huan menjawab kalau dia tidak mendengar apapun. Dia juga mengeluarkan kata-kata puitis kalau dirinya tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Leng Huan juga memberikan saran agar Li Han melindungi diri sendiri jika dia ingin terus hidup di dunia ini. 也无法感同身受，就把自己救出。 Beberapa saat kemudian, King Li Han bersama dengan rubah kecil kembali ke puncak Tianjian. Terlihat penatua dari 6 puncak sedang bersujud karena puncak Tianjian sudah kedatangan seseorang yang cukup penting, yaitu seorang bocah yang menjadi penatua sementara puncak Tianjian.
Su Ye pun di sini langsung meminta King Li Han untuk bersujud dan memberi penghormatan kepada Master Puncak sementara yang bernama Master Song. Akan tetapi Li Han menolak dan malah balik bertanya siapa Su Ye sebenarnya karena kok berani memberikan perintah seperti itu. Master Song sendiri kelihatan hanya tertawa sembari menanyakan nasib Yuan Daozhen kepada King Li Han. Sambil mengeluarkan pedang pemusnah Dao, Li Han berkata kalau dia sudah membunuh Yuan Daozhen yang sudah menjadi gila. Bang MC juga berkata kalau Master Song tidak bisa menyalahkannya atas kejadian ini karena toh Yuan Daozhen memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. 元丰主，所以桑代阁主 Alih-alih marah dengan kelakuan dari King Li Han, Master Song tampak memuji kemampuan dari Li Han karena mampu untuk membunuh Yuan Daozhen yang notabene memiliki kemampuan luar biasa. Di saat yang sama Su Ye tampak begitu kesal ketika mengetahui Yuan Daozhen sudah terbunuh di tangan Li Han. Tapi ya begitulah, King Li Han langsung memasang wajah kejam sembari menyebutkan kalau orang gila sudah selayaknya untuk dibunuh. Master Song sendiri tampak tidak keberatan jika Yuan Daozhen sudah tewas. Dia juga menyarankan agar King Li Han memimpin puncak Tianjian untuk menggantikan Yuan Daozhen. Bahkan Master Song juga memberikan token ketua puncak kepada King Li Han. Sontak keinginan dari Master Song ini mendapatkan penolakan dari beberapa murid puncak Tianjian. Mereka menganggap kalau puncak Tianjian masih mempunyai beberapa orang penatua yang lebih layak ketimbang King Li Han sendiri. Su Ye juga punya pemikiran yang sama dan meminta Master Song untuk memikirkan ulang memberikan token tersebut kepada Li Han. 厉害，你什么意思？既然人都死了，阁主不可，天剑峰内 此事事关重大。 Akan tetapi dengan santuinya King Li Han mengambil token ketua puncak Tianjian yang berada di tangan Master Song. Pengambilan token ini membuat Master Song sedikit kesal dan menyarankan agar King Li Han mengambil alih posisi Master Pavilion dari tangannya. Dengan ketus King Li Han menjawab kalau dia akan membiarkan Master Song mengisi posisi Master Pavilion selama beberapa hari untuk membuat Master Song merasa senang. Waduh, sefek banget ya Bang MC kita yang satu ini guys. 赵阁主说话倒是有。 Singkat cerita, murid-murid puncak Tianjian sudah berkumpul di depan halaman untuk meminta sumber daya kepada Li Han sebagai orang yang menggantikan Yuan Daozhen. Si Hai juga terlihat sedang bersantai karena paham pasti akan terjadi sesuatu yang menarik hari ini. Beberapa saat kemudian King Li Han keluar dari dalam ruangan dan melihat-lihat keadaan sekitar yang sudah dipenuhi murid-murid puncak Tianjian. Si Hai pun langsung menyambung pembicaraan dengan berkata Li Han tidak perlu mencari Master Song lagi karena dia sudah pergi meninggalkan puncak Tianjian secara diam-diam. Beberapa orang murid kemudian secara terang-terangan mengungkapkan kalau puncak Tianjian merupakan puncak terbaik, jadi sumber daya yang diberikan oleh King Li Han haruslah banyak. Jika tidak maka murid-murid ini mengancam akan berpindah menjadi murid di puncak lain. Alih-alih mendapatkan sumber daya batu spiritual, murid-murid puncak Tianjian malah diminta menyerahkan batu spiritual mereka kepada King Li Han. Bahkan di sini Li Han meminta sumber daya batu spiritual dengan paksa kepada murid-murid puncak Tianjian. 我天剑峰弟子向来是阁中少阁主倒是爽快，来，就你先吧。到底谁交给谁啊？哎，整个阁内助修里意思一下，交不上的，错了，再一个机会啊！还剩一个。 Satu persatu King Li Han menghajar murid-murid puncak Tianjian untuk memberikan sumber daya mereka hingga tersisa satu murid terakhir di mana murid tersebut merupakan murid yang pernah dipukul pantatnya oleh Bang MC kita. Si murid pun tampak langsung menunggingkan tubuhnya karena dia sudah paham kalau Li Han akan memukul pantatnya lagi. Akan tetapi Li Han malah merasa jijik dan meminta si murid untuk segera pergi membersihkan lantai pavilion Tianjian. 你轻点儿。 是你，谁要打你？等等， Sebelum murid itu pergi, Li Han memintanya untuk mengambil segel gudang harta puncak Tianjian terlebih dahulu. Kalau sampai ada harta yang hilang, maka King Li Han meminta si murid untuk bertanggung jawab. 闭嘴！我拿你试问。 Di saat yang sama Li Han juga menyadari kalau Mang Po sedang mengawasi apa yang sedang dia lakukan.
Sementara itu di tempat lain, Master Song memberikan token mantan Master Pavilion kepada Suye. Tentu saja pemberian token ini membuat Suye senang sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Master Song. Suye juga menanyakan apakah Master Song menginginkan sebuah bantuan yang bisa dia lakukan. Alih-alih menginginkan sebuah bantuan, Master Song malah bertanya bagaimana pendapat Suye perihal King Lihan yang menjadi penguasa muda Pavilion Lu Yinghai dan juga ketua puncak angin dingin. Suye pun lekas mengeluarkan mekanisme ajaib miliknya serta menjawab kalau dia sama sekali tidak mengetahui asal-usul dari King Lihan. Namun satu hal yang pasti, Suye membuat asumsi kalau Lihan akan segera pergi meninggalkan Pavilion Lu Yinghai. 老阁主的护身四难配及还是灵丹圣药，来历深浅我推算不出，开论阴海阁。 Diskusi yang sedang dilakukan oleh Suye dan Master Song ini juga sekaligus menutup episode 19 kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, Master Song bertemu dengan Suye untuk memberikan token Master Pavilion kepada Suye. Dia juga bertanya kepada Suye perihal King Lihan yang menjadi penguasa muda di Pavilion Lu Yinghai. Suye pun berkata kalau identitas dari Lihan masihlah misterius, tapi yang jelas dia akan segera meninggalkan Pavilion Lu Yinghai jika urusannya sudah selesai. Episode 20 kali ini pun dimulai dengan King Lihan dan Si Hai yang sedang bakar-bakar karena mereka hendak pergi ke sebuah kota untuk sebuah tujuan. Di saat itu pula Bang MC bertanya kenapa Si Hai malah tertawa ketika melihatnya pada saat ini. Aku hanya menertawakan dirimu saja ketika aku pertama kali keluar dari alam dewa dan melihat langsung manusia yang bereinkarnasi menjadi dewa. Mereka selalu menggemparkan dunia dan membuat semua orang tunduk. Tapi entah kenapa giliran kamu malah jadi seorang pecundang seperti ini, ucap Si Hai memberikan alasan. Alih-alih merespon perkataan dari Si Hai tersebut, King Lihan malah lebih tertarik mengenai info yang sudah diberikan oleh Meng Po kepadanya. Diketahui 7 tahun yang lalu ada seseorang bernama Li Hao yang diburu oleh 7 immortal dan pada saat ini Li Hao masih hidup di kota awan yang akan mereka kunjungi. Setelah matahari terbit, King Lihan akan mengajak Si Hai untuk mencari keberadaan dari Li Hao sesuai informasi yang diberikan oleh Meng Po. Akan tetapi terlihat Si Hai di sini tidak bisa percaya kalau ada manusia fana yang berhasil selamat dari serangan 7 immortal. Contohnya saja Lihan dan adiknya, jika bukan karena bantuan dari Si Hai, Lihan pasti akan mati dan tidak bisa bereinkarnasi. King Lihan menyebutkan kalau tempat yang akan mereka kunjungi adalah tempat yang aneh, jadi bisa saja manusia fana berhasil selamat dari serangan 7 immortal. Diketahui pada saat itu 7 immortal mengincar semua orang jenius yang ada di dunia fana untuk dibunuh termasuk keluarga kerajaan. Akhirnya Si Hai pun bisa memahami apa yang sedang dipikirkan oleh King Lihan. Dia juga meminta Lihan untuk tidak menyembunyikan identitas aslinya karena Si Hai ingin bersenang-senang di kota awan. Sebelum mereka pergi, King Lihan kembali bertanya kenapa Si Hai tidak mengambil tindakan sendiri ketika melakukan interogasi kepada Yuan Daozhen dan malah meminta bantuan dari rubah kecil. Kau memang selalu banyak bertanya, tahu lebih banyak juga tidak baik untukmu, ucap Si Hai kepada King Lihan. Akan tetapi di sini Lihan membuat asumsi kalau Si Hai ingin menyelidiki tentang kekuatan alam dewa yang dimiliki oleh Zhou Yixing dan juga Yuan Daozhen secara diam-diam. 好玩起来了。神使大人明明可以自己出手，听，知道太多，道真和周易行身上那一丝力量吗？能拥有神域力量的。 Si Hai pun kemudian menjelaskan kalau kekuatan dari alam dewa biasanya hanya dimiliki oleh anak dewa dan reinkarnasi dewa seperti Lihan. Jadi ketika dia mengetahui Yuan Daozhen dan Zhou Yixing mempunyai kemampuan alam dewa, maka hal tersebut membuat Si Hai sangat penasaran. Ketika dia melaporkan kejadian ini ke alam dewa, Si Hai malah tidak mendapatkan jawaban apapun. Si Hai pun menyadari kalau alam dewa lebih besar daripada yang dia perkirakan selama ini. Jika terus membiarkan kekuatan alam dewa bocor keluar, maka akan sangat berbahaya karena benua Zhenwu akan hancur lebur. Seseorang yang tidak punya emosi dan ingatan sepertimu sejak kapan mempunyai empati kepada dunia fana ini, ucap King Lihan mempertanyakan isi kepala dari Si Hai.
Si Hai pun kemudian menjelaskan kalau saat ini dia memang tidak mempunyai empati, tapi sisa-sisa dirinya yang dulu masih menyisakan rasa penasaran. Sejak menginjakan kakinya di kota awan, si Hai merasakan perasaan familiar di dalam pikirannya, dan kemungkinan besar dulu si Hai juga berasal dari kota ini. Tapi ya begitulah, si Hai tidak bisa mengingat apapun kejadian di masa lalu. Dia kemudian membandingkan dengan King Li-han yang kehilangan keluarga, tapi masih mempunyai semua ingatan tentang masa lalunya. Karena matahari sudah terbit, maka Li-han dan si Hai akan memasuki kota awan. Begitu sampai di tengah pasar, Bang MC langsung bertanya kepada seorang pedagang perihal informasi mengenai Li Hao. Si pedagang tampak tidak berbicara apapun karena dia ingin membuat Li-han membeli dagangannya terlebih dahulu. Benar saja setelah King Li-han memberikan uang, si pedagang langsung memberitahukan kalau Li Hao merupakan tuan muda dari penguasa kota. Li Hao juga memiliki kemampuan luar biasa dan bisa disebut seorang jenius. Tapi sayangnya kabar terakhir menyebutkan kalau Li Hao sudah meninggal, dan sontak hal ini pun membuat King Li-han kaget dan akan mencari tahu sendiri tentang kebenaran kabar tersebut. Bang MC juga merasa aneh kenapa ayah dari Li Hao yang bernama Li Sanyuan masih aman menjabat menjadi penguasa kota, padahal 7 immortal menyerang keluarga mereka. Pastilah ada sesuatu konspirasi yang membuat Li Sanyuan posisinya tidak tergoyahkan. Untuk memecahkan misteri ini, King Li-han dan si Hai harus pergi menemui Li Sanyuan terlebih dahulu. Di saat yang sama pula ada seorang ajudan dari kota awan yang menanyakan kepada pedagang siapakah orang yang sudah menanyakan keberadaan dari Li Hao. 这老太婆玩你是不是？真是，城主儿子嘛， 7年前李浩学成归来， 人真复杂啊。那边。 Beberapa saat kemudian, ajuan tersebut bertemu dengan Li-han dan membawanya ke rumah dari penguasa kota awan atau Li Sanyuan. Ajudan ini meminta Li-han untuk menunggu sebentar karena dia akan melaporkan kedatangan Li-han kepada penguasa kota terlebih dahulu. Ketika sedang menunggu, si Hai memberitahukan ada 4 orang praktisi saat ini sedang mengawasi mereka. Bisa dibilang 4 praktisi ini bukan praktisi biasa karena kekuatan mereka berada di atas rata-rata. Dengan ketengilannya, si Hai berencana ngerjain 4 praktisi pada saat mereka melakukan serangan. Benar saja serangan-serangan dari harta rahasia langsung mengarah kepada King Li-han, dan kemunculan dari Li Sanyuan yang menyebutkan kalau Hao-er anaknya tidak mempunyai sahabat seperti King Li-han. Serangan dari 4 orang praktisi berhasil membuat King Li-han babak belur, tapi ya begitulah, ini hanya sebuah akting karena si Hai ingin membuat sebuah kejutan. 听说浩尔还有朋友。城主是不是太紧张了些？我尹丹门也是仙界赫赫有名的。 Karena sudah merasa membunuh King Li-han, maka 4 praktisi ini meminta imbalan sesuai yang dijanjikan oleh Li Sanyuan kepada mereka sebelumnya. Mereka juga tampak sedikit kecewa karena ternyata King Li-han begitu lemah karena bisa dibunuh dengan mudah. Akan tetapi tiba-tiba saja King Li-han bangun dari kematian, di mana semua itu hanyalah sebuah trik yang dilakukan oleh si Hai. Dengan sangat cepat dia juga berhasil membunuh 2 orang praktisi yang menyerangnya barusan. 不好意思了，城主大人。 2 orang praktisi yang melihat kekejaman Bang MC lekas meminta maaf kepada Li Sanyuan karena mereka tidak bisa mengalahkan King Li-han. Mereka berdua juga langsung melemparkan bom asap guna bisa melarikan diri. Akan tetapi si Hai dengan cepat menghadang mereka berdua dan langsung membuat 2 praktisi itu tewas di tempat. Sementara itu, Li Sanyuan dan ajudannya langsung meminta maaf karena mereka sudah bertindak seenaknya kepada King Li-han. Li-han sendiri terlihat hanya meminta Li Sanyuan untuk menjawab semua pertanyaan yang dia lontarkan. Bang MC pun langsung menanyakan di manakah keberadaan dari Li Hao pada saat ini. Dari sinilah diketahui kalau Li Hao sedang dikurung di ruangan bawah tanah. Li Sanyuan beralasan kalau Li Hao sudah gila, jadi dia mengurungnya di ruangan bawah tanah demi keamanan. Setelah pertarungannya melawan 7 immortal, Li Hao memang terluka cukup parah. Tapi setelah dia sembuh dari luka-luka tersebut, tiba-tiba saja Li Hao menjadi gila, ucap Li Sanyuan menjelaskan. Li Sanyuan juga mengatakan kalau dia sama sekali tidak berbohong mengenai apa yang baru saja dia jelaskan.
King Lihan sendiri hanya tersenyum mendengar semua penjelasan tersebut dan meminta Li Sanyuan untuk menunjukkan jalan menuju ruangan bawah tanah tempat di mana Li Hao dikurung. 地下室关着呢，这是老天要我绝后啊！我要见人。 Beberapa saat kemudian, King Lihan bersama dengan Si Hai pergi ke ruangan bawah tanah untuk mencari keberadaan Li Hao. Baru saja sampai di dalam ruangan bawah tanah, mereka berdua langsung disambut oleh beberapa mayat yang tergeletak di atas tanah. Bang MC dan Si Hai juga melihat sebuah tungku yang terikat sebuah rantai besar serta banyak sekali tumpahan darah di bawahnya. Penemuan sebuah tungku besar oleh Bang MC ini juga sekaligus menutup episode 20 kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, Lihan dan Si Hai masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah untuk mencari keberadaan dari Li Hao. Di dalam ruangan bawah tanah tersebut, Bang MC melihat banyak sekali bangkai manusia termasuk sebuah tungku yang diikat dengan rantai besar. Episode kali ini pun dimulai dengan King Lihan yang mencium aroma bau busuk karena ruangan bawah tanah dipenuhi dengan bangkai manusia. Di satu sisi, Li Sanyuan berbicara dari atas kalau Li Hao yang dicari-cari oleh King Lihan berada di dalam tungku tersebut. Mengetahui Li Hao ada di dalam sebuah tungku sontak membuat Lihan memuji Li Sanyuan sebagai ayah yang baik karena memasukkan anaknya sendiri ke dalam tungku seperti ini. Li Sanyuan pun membeberkan sebuah fakta di mana ternyata Li Hao bukanlah anak kandungnya jika bukan karena syarat harus memiliki keturunan untuk menjadi penguasa kota, maka Li Sanyuan tidak akan membiarkan Li Hao hidup. Ternyata selama ini Li Sanyuan sudah membunuh saudara kandungnya hanya demi menjadi penguasa kota. Terlihat Si Hai memberikan 2 token yang dimiliki oleh saudara kandung dari Li Sanyuan. Tanpa rasa bersalah, Li Sanyuan terlihat sangat bangga bisa menjadi penguasa kota dengan membunuh saudaranya sendiri. Dengan jebakan yang sudah ditinggalkan oleh 7 immortal kepada Li Hao, jadi siapapun yang datang untuk membalas dendam mereka semua akan mati. Semua itu bisa terlihat dari banyaknya mayat yang bergelimpangan di ruangan bawah tanah. Kau memberikan fakta kepadaku dengan begitu mudah, tampaknya hari ini kau tidak akan membiarkanku pergi dengan begitu saja, tanya King Lihan kepada Li Sanyuan. Sambil tersenyum, Li Sanyuan mengibaskan tangannya seakan-akan memberikan perintah kepada seseorang. 是有人把他送来的，上来，这么痛快的把一切都说了，你说呢？ Benar saja tungku di hadapan King Lihan langsung mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Dari dalam tungku tersebut keluar seorang bocah bernama Li Hao yang selama ini dicari-cari oleh King Lihan. Terlihat Li Hao sudah berubah menjadi mayat hidup karena dia tidak berbicara, seperti sedang dikendalikan dan tidak mempunyai perasaan apapun lagi. King Lihan sendiri tidak menyangka kalau kerusakan yang diterima oleh Li Hao begitu parah dan bisa dibilang Li Hao bukanlah seorang manusia lagi. Meskipun Li Hao terus menggila dan melakukan serangan kepada King Lihan, akan tetapi dia tidak bisa menyentuh Bang MC sedikit pun. 怪不得白衣鬼面找不到。 Sementara itu, ajudan Li Sanyuan berkata kalau kultivasi Lihan begitu tinggi dan apakah Li Sanyuan tidak takut kalau Li Hao terbunuh oleh King Lihan. Li Sanyuan pun menyebutkan kalau Li Hao hanyalah sebuah boneka semata, jadi walaupun dia mati, Li Sanyuan tidak peduli tentang hal tersebut. Jika nanti immortal datang lagi, maka Li Sanyuan akan mendapatkan boneka baru pengganti dari Li Hao. Karena King Lihan sudah menyadari kalau Li Hao hanyalah sebuah boneka dari immortal, maka dia terlihat bersenang-senang dan melakukan serangan brutal ke arah Li Hao. Bang MC juga sadar semakin dia kuat dalam melakukan serangan, maka serangan yang dikeluarkan oleh Li Hao juga akan semakin kuat. Akhirnya Lihan merobek baju dari Li Hao untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah dilakukan immortal kepada bocah ini. Dan yap, ternyata immortal sudah menanamkan sebuah mantra di dalam tubuh Li Hao hingga membuatnya kehilangan akal sehat.
还能让他以消耗寿元的方式。 Diketahui mantra tersebut memungkinkan Li Hao mengeluarkan serangan yang begitu kuat dengan menukar masa hidupnya, kurang lebih seperti King Lihan sewaktu hidupnya tersisa beberapa hari. Karena merasa penasaran, Li Han pun bertanya kepada Si Hai apakah dia bisa melepaskan mantra yang ada di tubuh Li Hao. Si Hai malah menyebutkan kalau mantra di tubuh Li Hao begitu kasar, serta balik bertanya apa keuntungan yang dia dapatkan jika melepaskan mantra tersebut. Lagi pula jika melepaskan mantra di tubuh Si Hao, akal sehatnya juga tidak akan kembali dan pasti menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Benar saja terlihat Li Hao langsung mengeluarkan aura mengerikan sekaligus mengeluarkan martial spirit ular untuk menyerang King Lihan. Di satu sisi Li Sanyuan langsung tertawa karena sudah yakin kalau Li Han tidak akan bisa mengalahkan Li Hao. Dengan boneka seperti Li Hao tidak akan ada orang yang bisa menggoyahkan posisiku, ucap Li Sanyuan dengan penuh percaya diri. 这等猛兽，倒要看看。就这点能耐吗？什么？ Tapi King Lihan nih bos, mana bisa dilawan. Dengan sekejap Lihan mengembalikan keadaan dengan berhasil menghancurkan martial spirit milik Li Hao. Bang MC juga tampak berjalan ke arah Li Sanyuan sembari bersiap melakukan serangan terakhir. Sementara itu Li Sanyuan tidak percaya kalau boneka yang sudah dibuat immortal bisa dikalahkan dengan mudah oleh King Lihan. Di saat yang sama terlihat Li Hao masih berusaha melindungi Li Sanyuan dari ancaman Bang MC kita. Situasi ini pun membuat Li Han berkata kalau Li Hao sangat menyedihkan karena masih ingin melindungi tuannya padahal kondisinya sudah babak belur. Ketika Li Han sudah membuat Li Hao tidak berdaya, Li Sanyuan mulai meminta maaf karena sudah membunuh banyak orang demi posisi sebagai penguasa kota. Dia juga menyalahkan ajudan pribadinya sebagai dalang utama yang sudah memberikan ide seperti ini. Akan tetapi King Lihan tidak mudah untuk dikibulin. Bang MC kemudian mengeluarkan harta rahasia sembari meminta Li Sanyuan menjelaskan secara detail kedatangan 7 immortal saat mereka membuat boneka Li Hao. Li Sanyuan pun mulai bercerita kalau anaknya sejak kecil menderita penyakit yang cukup parah dan dipastikan tidak akan bisa hidup lebih lama. Setiap harinya Li Sanyuan merasa takut kalau Li Hao mati maka dia tidak akan bisa bersaing menjadi penguasa kota awan. Suatu hari ada immortal datang dan memberikan sebuah saran untuk membantu Li Sanyuan dengan menukar nyawa dari Li Hao. Di saat yang sama, Si Hai merasa penasaran tentang penukaran nyawa yang dimaksud oleh Li Sanyuan. Li Sanyuan pun kembali menjelaskan kalau penukaran nyawa yang dilakukan oleh 7 immortal bukanlah penukaran nyawa biasa. Diketahui dari sudut pandang takdir menghubungkan Li Sanyuan dan Li Hao sebagai seorang ayah dan anak. Bahkan ramalan canggih juga tidak bisa menemukan celah bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Kemudian immortal juga memberikan sebuah mantra kepada Li Hao di mana Li Hao akan semakin kuat dan menuruti semua perintah yang diberikan oleh Li Sanyuan. Ya walaupun semua itu harus dibayar mahal karena Li Hao kehilangan akal sehatnya. Bisa dibilang Li Hao hanya menjadi senjata pembunuh untuk melindungi kekuasaan dari Li Sanyuan selama ini. Setelah mendengar semua penjelasan Li Sanyuan, King Lihan bertanya di manakah keberadaan dari 7 immortal yang dimaksud. Li Sanyuan pun berkata dia tidak mengetahui keberadaan dari 7 immortal karena sejak 7 tahun yang lalu 7 immortal tidak muncul lagi di kota awan. Li Hao adalah anak yang baik tapi kau sama sekali tidak pantas menjadi ayahnya, ucap King Lihan sembari membunuh Li Sanyuan. Kematian dari Li Sanyuan tentu saja membuat Si Hai beranggapan misi mereka untuk menemukan keberadaan 7 immortal berakhir sia-sia saja. Akan tetapi pendapat berbeda dikatakan oleh King Lihan di mana menurutnya 7 immortal punya identitas dan tujuan yang menarik. Jadi Bang MC meminta Si Hai untuk melepaskan mantra yang mengikat pada tubuh Li Hao sekarang juga. Lagi-lagi Si Hai mempertanyakan keinginan Lihan karena jika mantra tersebut dilepaskan maka akal sehat Li Hao juga tidak akan pernah kembali.
Tapi ya begitulah, menurut King Lihan jika melepaskan mantra dari Li Hao maka akan terjadi sebuah kekacauan, dan kekacauan tersebut bisa memancing 7 immortal untuk kembali mendatangi kota awan. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh King Lihan, pada akhirnya si Hai segera melepaskan mantra yang mengikat tubuh Li Hao. Dan benar saja, lepasnya mantra tersebut langsung membuat fenomena langit. Setelah beberapa saat, 3 immortal mendatangi gedung penguasa kota untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara itu di dalam gedung, King Lihan sudah siap membalaskan dendam kepada immortal dengan mode topeng. Bersiapnya King Lihan untuk membalaskan dendam juga sekaligus menutup episode 21 kali ini ya guys. Di akhir episode yang lalu, si Hai melepaskan mantra pengikat yang ada di tubuh Li Hao atas perintah dari King Lihan. Semua itu dilakukan agar memancing immortal untuk datang ke kota awan guna mengecek apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pucuk dicinta ulang pun tiba, tak butuh waktu lama beberapa immortal pun langsung datang ke kota awan. Episode kali ini pun dimulai dengan immortal yang sudah bersiap menyergap ke dalam pavilion tempat penguasa kota berada. Bisa terlihat hanya 5 immortal saja yang datang hari ini. Sementara itu di dalam pavilion, King Lihan sudah bersiap melakukan perbakuan taman. Di saat yang sama si Hai seperti mendapatkan sebuah gangguan dari seseorang, tapi dia memberitahukan kepada Lihan hanya diganggu oleh sebuah lalat kecil. Di satu sisi si Hai juga berkata kalau beberapa immortal yang datang benar-benar tidak tahu malu karena tingkatan kultivasi mereka sangat lemah, tapi sudah berani menjadikan penguasa kota awan sebagai boneka. Baru saja melakukan perbakuan taman, pavilion penguasa kota langsung hancur lebur. King Lihan juga berkata kalau hari ini dia akan membalaskan dendam kejadian beberapa tahun yang lalu. Ketika Bang MC melakukan serangan, 5 immortal tampak berubah menjadi air. Momen ini tentu saja disadari oleh si Hai yang menganggap immortal memanfaatkan air hujan untuk memperkuat sihir air yang mereka gunakan. Dari beberapa gerakan yang dilakukan oleh immortal, si Hai juga menyadari kalau mereka cukup berbeda dengan beberapa orang immortal yang dulu pernah menyerang Lihan dan juga adiknya. Si Hai juga meminta Lihan untuk berhati-hati karena 5 immortal memanfaatkan tempat dan kondisi hujan untuk menyerang dengan kuat. Meskipun 5 immortal sudah menggunakan sihir air, tapi tetap saja King Lihan mampu menyerang mereka menggunakan pedang Heilin. Si Hai juga langsung memberikan pujian karena kemampuan Lihan pada saat menggunakan topeng lebih menawan. Tak ragu si Hai juga menyebutkan kalau dia sangat menyukai Lihan ketika menggunakan topeng Raja Nerakanya. Beberapa saat kemudian 5 immortal berhasil bangkit kembali karena mereka menggunakan sihir air. Si Hai kemudian menjelaskan selama hujan tidak berhenti, maka Lihan akan kesulitan untuk mengalahkan 5 immortal di hadapannya. Disinilah kecerdasan dari King Lihan mulai terlihat. Dia menggunakan pedang Heilin untuk menghasilkan sebuah api guna menyerang immortal yang menggunakan sihir air. Dengan api pedang Heilin, King Lihan mampu menebas 5 immortal dan membuat mereka terluka cukup parah. Sementara itu, 5 immortal mengira kalau pria bertopeng di hadapan mereka adalah Li Hao. Mereka tidak menyangka kalau Li Hao yang sudah dijadikan boneka malah bisa sembuh dan menjadi kuat seperti ini. Di saat yang sama, si Hai menyebutkan kalau 5 immortal di hadapan mereka saat ini jauh lebih lemah ketimbang immortal yang pernah menyerang Lihan beberapa tahun yang lalu. Dia pun membuat prasangka kalau immortal bertopeng sepertinya mempunyai banyak anggota. Aku semakin penasaran siapakah sebenarnya mereka, ucap King Lihan sembari hendak membuka topeng dari immortal. Akan tetapi tiba-tiba saja datang serangan dari arah langit, di mana serangan tersebut adalah bantuan yang datang untuk 5 immortal ini.
Yap, pada akhirnya lengkap sudah 7 immortal yang datang ke kota awan untuk mengalahkan Bang MC kita. Akan tetapi Li-Han merasa kalau 7 immortal yang datang pada saat ini merupakan immortal yang berbeda dari yang pernah membantai keluarganya dulu. Salah seorang immortal kemudian merasa heran kenapa Li-Han menganggap kalau mereka berbeda dari yang sebelumnya, padahal mereka adalah orang yang sama ketika membuat Li Hao menjadi seorang boneka pembunuh untuk penguasa kota awan. Karena tidak ingin membuang waktu lagi, 7 immortal pun langsung membentuk sebuah formasi guna melakukan serangan. Selain berguna untuk melakukan serangan, formasi yang dibuat oleh 7 immortal ini juga berguna untuk menaikkan kekuatan mereka. Momen ini pun disadari oleh si Hai yang menganggap 7 immortal semakin kuat setelah membuat formasi bernama pembunuhan 9 neter. Diketahui formasi pembunuhan 9 neter adalah formasi terlarang dari menara Minghua. Selain memperkuat kekuatan dari immortal, formasi terlarang dari menara Minghua juga memungkinkan mereka untuk melakukan regenerasi tubuh dengan sangat cepat. Bisa terlihat dari tangan immortal yang langsung tersambung kembali setelah terkena tebasan dari King Li-Han. Ketika masih terjadi perbakuhan teman, seorang immortal meminta Li-Han untuk berhenti melawan mereka. Sampai di sini immortal masih mengira kalau pria bertopeng di hadapan mereka adalah Li Hao. Untuk memberikan kejutan, pada akhirnya Li-Han memanggil Li Hao keluar dari persembunyian untuk melawan 7 immortal sekarang juga. Yap, benar sekali, tubuh dari Li Hao saat ini digunakan oleh si Hai untuk membantu King Li-Han melawan 7 immortal. Kemunculan Li Hao sontak membuat seorang immortal merasa senang karena mereka bisa membunuh Li Hao pada saat ini. Akan tetapi karena Li Hao sudah dirasuki oleh si Hai, jadi tusukan pedang yang digunakan oleh immortal sama sekali tidak berarti. Li Hao pun kemudian melakukan serangan kuat kepada immortal yang membuat immortal tersebut secara tidak sengaja memanggil nama Paman Wang untuk meminta sebuah bantuan. Karena identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun, maka seorang immortal yang bernama Paman Wang langsung mengaktifkan formasi meledakkan diri. Cukup beruntung di sini King Li-Han dengan kemampuannya langsung membunuh 7 immortal agar mereka tidak menghancurkan diri mereka. Kematian 7 immortal bertopeng sontak membuat si Hai menganggap misi mereka lagi-lagi gagal. Akan tetapi Li-Han beranggapan kalau wajah dari immortal sudah cukup baginya untuk menyelidiki identitas mereka. Tapi betapa kagetnya King Li-Han ketika mengetahui immortal yang terbunuh semua wajahnya sudah rusak dan tidak bisa dikenali lagi sedikit pun. Momen ini pun membuat si Hai tertawa dan mengejek Li-Han yang kembali gagal mengetahui identitas dari immortal bertopeng. Situasi ini pada akhirnya membuat King Li-Han akan pergi ke menara Minghua dan mencari tahu identitas dari Paman Wang yang disebutkan oleh salah satu immortal barusan. 有张脸足够了，有张脸足够，那就查查明花楼。给我消停点儿。 Di saat yang sama, tiba-tiba saja si Hai kembali merasakan sesuatu yang aneh di dalam pikirannya. Bang MC pun kemudian bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Si Hai menjelaskan kalau ada seseorang yang sudah menggunakan teknik keajaiban Tian Yan untuk mengetahui identitas dari King Li-Han. Penjelasan dari si Hai ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.